Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami untuk UAS Ilmu Komunikasi Massa. Di kelompok kami berisikan 5 anggota, yaitu Hasanah Andindira, Zeki Azahra, Yuyun, Lilia Regita, dan Afni Tiana Rosa. Oke, materi yang pertama akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Afni. Silakan Afni. Oke, perkenalkan nama saya Afni Tiana Rosa dengan nomor NPM 305. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi media massa secara makro. Yang pertama ada surveillance atau pengawasan. Ini dibagi menjadi 2 jenis, ada pengawasan peringatan dan pengawasan instrumental. Pengawasan peringatan itu ketika media massa menginformasikan tentang ancaman atau kondisi yang memprihatinkan banyak informasi yang menjadi peringatan atau ancaman. Kemudian yang kedua ada pengawasan instrumental, yaitu penyampaian dan penyebaran informasi yang memiliki kegunaan, khususnya dalam kehidupan sehari-hari. Fungsi ini merupakan penyampaian atau penyebaran informasi yang memiliki kegunaan atau dapat membantu kehidupan sehari-hari. Kemudian ada interpretation atau penafsiran. Fungsi ini menyajikan informasi beserta interpretasi mengenai suatu peristiwa tertentu Afni. Dan penafsiran terhadap sini adalah tajuk rencana surat. Kemudian yang ketiga, linkage atau hubungan. Media massa mampu menggabungkan unsur-unsur yang terdapat di dalam masyarakat yang tidak bisa dilakukan secara langsung oleh saluran perorangan. Misalnya hubungan para pemuka partai politik dengan pengikut-pengikutnya. Ketika membaca berita mengenai partainya yang sangat diminati oleh para pengikutnya. Kemudian yang nomor 4 adalah transmission of value atau penyebaran nilai-nilai. Fungsi ini mengacu pada cara di mana individu mengadopsi perilaku dan nilai kelompok. Kemudian media massa memperlihatkan pada kita bagaimana mereka bertindak dan apa yang diharapkan oleh mereka. Yang kelima ada entertainment atau hiburan. Fungsi ini memberikan tayangan acara yang bersifat menghibur yang tujuannya untuk mengurangi ketegangan pikiran khalayak. Dan hampir semua media menjalankan fungsi hiburan ini. Sekian, apakah ada pertanyaan? Oke, Afni aku mau nanya, biasanya fungsi-fungsi kayak pengawasan sama penyebaran nilai-nilai itu tuh ada di konten yang kayak mana sih? Oke, terima kasih Zara atas pertanyaannya. Menurut saya kan fungsi pengawasan ini dibagi menjadi 2, ada pengawasan peringatan dan instrumental. Kalau pengawasan peringatan itu kan tentang ancaman. Maka kalau konten-konten yang sering dibuat itu perihal tentang berita sebuah bencana seperti gunung meletus ataupun banjir yang sering terjadi di Indonesia. Kemudian kalau yang pengawasan instrumental itu lebih ke informasi gunaan sehari-hari kan. Jadi tentang informasi kayak berita tentang film yang terbaru ataupun produk-produk yang kini sedang hits dan atau harga saham yang kini naik ataupun turun. Kemudian kalau penyebaran nilai-nilai biasanya tuh ditampilkan dalam konten yang mengharapkan kita untuk mencontoh nilai yang terdapat di dalamnya. Jadi itu kayak misal acara TV bedah rumah, di sana kita diajarkan nilai-nilai positif. Dan pesan yang disampaikan itu melalui acara tersebut sampai pada halayak gitu. Apakah masih bingung, Zara? Enggak, udah, makasih. Oke, terima kasih buat Afni buat penjelasannya dan contoh-contohnya yang telah dia berikan. Kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu fungsi massa secara mikro yang akan dijelaskan oleh rekan saya selanjutnya. Nama saya Lilia, di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi media massa secara mikro. Yang ada fungsi ini ada 4, yaitu yang pertama cognition, yaitu fungsi ini bertindak untuk mengetahui sesuatu yang berkaitan dengan pengetahuan, berkaitan dengan rasa ingin tahu dari setiap masyarakat untuk mendapatkan sebuah pengetahuan dengan cara kognitif. Yang kedua yaitu diversion, yaitu fungsi ini digunakan untuk membawa peralihan perhatian kita ke tempat yang lain yang bersifat menghibur. Yang ketiga adalah social utility. Fungsi ini digunakan untuk membangun kontak dengan orang lain. Setiap individu saling membangun interaksi antar yang lain.
Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu withdraw, yaitu fungsi ini untuk membangun terciptanya batasan terhadap diri sendiri dan masyarakat sekitarnya. Apakah ada pertanyaan? Saya Afni mau bertanya. Kan saya belum paham tentang kognisi nih, fungsi kognisi. Menurut Lia itu sendiri, fungsi cognition tuh biasanya terkait dalam konten apa saja dan contohnya tuh gimana gitu. Bisa dijelaskan? Oke. Saya akan menjawab. Fungsi cognition ini fungsinya ini untuk mengetahui sesuatu yang berkaitan dengan pengetahuan atau menjelaskan informasi. Contohnya seperti berita di televisi. Contohnya spesifiknya itu seperti berita kebakaran. Nah, itu menjelaskan tentang informasi tentang kebakaran tersebut sehingga khalayak bisa mengetahui misalnya penyebab atau yang lainnya untuk menambah pengetahuan dari berita tersebut. Apakah bisa dipahami? Bisa. Terima kasih, Lia. Oke, terima kasih untuk Lilia yang udah mempresentasikan fungsi media massa secara mikro kepada kita semua. Selanjutnya materi kepemilikan dan konten media massa yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Jadi kepemilikan media di Indonesia sangat terkonsentrasi, didominasi oleh kelompok besar. Struktur yang terkonsentrasi ini mencerminkan sebuah kendali tinggi pada tindakan maupun aliran informasi dari titik pusat ke periferal. Hidup kita ini kan dihubungkan oleh internet sama media baru nih. Jadi kemajuan internet itu jelas memberikan manfaat kepada perkembangan industri media seperti yang telah dikatakan oleh Manuel Castella pada tahun 2010. Segitu aja presentasi dari saya. Apabila ada yang ingin bertanya. Saya Zara. Ada yang ingin Oke. Bersifat seperti apakah kepemilikan media itu? Dan bisa tolong dijelaskan apa maksud dari sifat tersebut? Oke, aku udah bilang tadi kalau sifat kepemilikan media itu kan kapitalis ya, kan terkonsentrasi. Jadi sifat kepemilikan media itu kapitalis. Biasanya ditemuin di negara-negara yang memiliki menganut sistem demokrasi, misalnya kayak Indonesia. Kenapa? Karena di negara demokrasi itu campur tangan pemerintah terhadap konten media itu sangat sedikit. Jadi pasar lah masyarakat yang mengatur konten-konten media tersebut. Gitu. Jelas? Jelas, terima kasih. Terima kasih Anin. Oke. Materi selanjutnya bakal dijelasin sama salah satu partner saya. Materinya itu adalah efek media massa. Oke, perkenalkan saya Kasana. Di sini saya akan menyampaikan materi yang pertama, efek media massa. Media massa secara teoritis mempunyai fungsi sebagai saluran informasi, saluran pendidikan, dan saluran hiburan. Efek media massa ekspengaruh sikap. Maksudnya adalah efek media massa tidak hanya memengaruhi sikap maupun perilaku seorang. Bahkan pada tataran yang lebih jauh, efek media massa dapat memengaruhi sistem-sistem sosial maupun sistem budaya masyarakat. Dennis McQuail menjelaskan bahwa media massa memiliki 4 tipologi besar. Yang pertama, efek media yang direncanakan. Maksudnya adalah efek yang diharapkan terjadi baik, dan efek ini menggunakan media massa untuk kepentingan berbagai penyebaran informasi. Efek ini bisa terjadi dalam waktu pendek, cepat, dan bisa juga di waktu yang lama. Contoh efek media yang terencana dalam waktu cepat ada propaganda, respon individu, kampanye media, dan agenda setting. Yang kedua ada efek media yang tidak direncanakan atau tidak dapat diperkirakan. Maksud dari efek ini adalah kondisinya yang sama sekali tidak terencana, bahkan tidak terkontrol oleh media. Efek ini bisa terjadi dalam waktu cepat hingga waktu lama. Contoh yang terjadi dalam waktu cepat adalah adanya pemberitaan yang tiba-tiba mengagetkan masyarakat. Yang ketiga ada efek media massa terjadi dalam waktu pendek namun secara cepat. Dan yang terakhir atau yang keempat, efek media berlangsung dalam waktu yang lama, yang dapat mempengaruhi sikap-sikap, inovasi, kontrol, dan perubahan sosial yang berhubungan pada kelembagaan dan persoalan budaya. Sekian dari saya, apakah ada pertanyaan? Saya mau bertanya, contoh dari peristiwa yang terjadi pada efek media terencana dan apakah efek yang akan diterima oleh masyarakat? Terima kasih, Ibu. Jadi kalau untuk contoh kita ambil dari yang terdekat saja seperti adanya sederetan pemberitaan dari
penggunaan formalin pada makanan. Dan efek yang diterima dari masyarakat itu akan menjadi sangat terpukul dan sangat menyesal karena selama ini mereka tidak menyadari bahwa makanan-makanan yang dikonsumsi mengandung formalin. Dan akibatnya beberapa produsen yang memproduksi makanan yang jenis sama itu mengandung formalin, dan konsekuensi bagi perusahaan yang memproduksi makanan formalin itu akan bangkrut. Gimana Yuyun? Sudah cukup jelas? Sudah. Baik, terima kasih Yuyun. Oke, terima kasih buat Anini udah ngejelasin materi efek media ke kita semua. Materi selanjutnya bakal dijelasin sama partner saya yang terakhir, yaitu Yuyun, yaitu materi literasi media massa. Untuk Yuyun dipersilahkan. Terima kasih, Jara. Literasi media massa. Kegiatan literasi media dikenal sejak tahun 2000-an setelah maraknya berbagai fenomena dampak media massa. Literasi media adalah kemampuan untuk mengakses, menganalisis, mengevaluasi, dan mengkomunikasikan informasi dalam berbagai bentuk media. Seseorang harus memiliki kemampuan dasar dalam literasi media. Ketika terpaan media massa begitu kuat dan terkadang sulit untuk terkendalikan. Jangan sampai khalayak media memiliki penyakit disorientasi informasi. Intinya, literasi media ini berusaha memberikan kesadaran kritis bagi khalayak ketika berhadapan dengan media langsung. Kesadaran kritis menjadi kata kunci bagi gerakan literasi media supaya bisa menangkap berita dengan baik dan teliti. Apakah ada yang ditanyakan? Saya Lilia mau bertanya. Tadi Anda mengatakan bahwa jangan sampai khalayak memiliki penyakit disorientasi sosial. Nah, apa itu penyakit disorientasi? Disorientasi informasi adalah suatu keadaan yang membuat khalayak media kehilangan kesadarannya dan menikmati media begitu nikmatnya hingga khalayak tidak tahu apa yang harus mereka perbuat dan bagaimana seharusnya. Sampai sini jelas, Lilia? Jelas, terima kasih. Terima kasih. Oke, terima kasih Yuyun untuk penjelasannya. Untuk presentasi kali ini kami tutup. Terima kasih untuk mendengarkan dan terima kasih buat teman-teman yang udah berpartisipasi secara aktif. Kami dari kelompok 1 mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.